pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Salam buat guru hebat se-LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk UKM PPG Dalam Jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Andreas Christopher Menarifa SPD, jurusan Pendidikan Matematika, dan nomor UKG 201800191759. Video pembelajaran yang saya laksanakan pada hari ini sebagai berikut. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak? Sehat. Baik. Coba kita memulai atau mengawali pembelajaran pada saat ini. Sebelum kita memulai pembelajaran atau kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak atau kita coba serahkan pada Yang Maha Kuasa supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berlancar dengan baik. Yang kedua, si Livi, silakan di depan. Sekaligus memimpin memimpin lagu ya. Sini. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali bersyukur atas kebaikan dalam kehidupan kami, Tuhan, di mana dari rumah kami hingga sampai kami di satu tempatnya, Tuhan, Engkau telah menolong kami dengan selamat, Tuhan. Ya Tuhan, terlebih-lebih orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, Tuhan, berkatilah segala aktivitas mereka supaya mereka bisa membimbing kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan proses belajar mengajar kami pada pagi hari ini, ya Tuhan. Inilah anak-anak-Mu, ya Tuhan, tidak banyak kekurangan kelemahannya, Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kepintaran dan kecerdasan, Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak lupa untuk mendoakan pemimpin bangsa kami, ya Tuhan, baik dari pusat sampai ke daerah, Tuhan, supaya mereka bisa membimbing bangsa kami sesuai dengan kehendak Bapa di atas kerjaan sorga. Ya Tuhan, dan begitu juga Bapak Ibu guru kami yang telah mengajarkan kami, ya Tuhan, berikanlah dia kekuatan, berikanlah dia kesehatan, berikanlah dia kecerdasan, Tuhan, supaya dia bisa membimbing kami sesuai dengan kehendak Bapa di atas kerjaan sorga. Inilah doa anak-Mu yang sesingkat ini, malam dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan selalu bersyukur. Bersama kita katakan amin. Menaikkan lagu wajib nasional dengan hormat. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Berkibarlah benderaku. 3, ya. Berkibarlah bendera.
Baik, kita memulai atau mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai, maka terlebih dahulu Bapak ngecek keadaan kalian. Apakah sudah siap untuk belajar untuk hari ini? Sudah. Agak kurang semangat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik. Kita atau Bapak coba ngecek dulu kehadiran kalian. Adi Cipto Gula, Armilda Jayani Gula, Aldora Yolalitas Gula, Guido Agus Prama Gula, Grace Nataila Gik Gula, Edison Christian Gula, Livianus Gula, Nini Asti Gula, Mirta Mariawati Gula, Devan Sukurman Jaya Gula, Lisnawati Gula, Sesiani Gula, Ia Resmida Gula, Julfan Antonis Gula, Juldo Satu Hulu. Ya, di semua ya anak-anak ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dan Bapak juga sudah memberikan materi lanjutan. Maka materi lanjutan hari ini yang Bapak sampaikan kita coba pelajari hari ini. Sebelum kita mempelajari materi yang sudah Bapak tunjuk untuk pertemuan sebelumnya, maka Bapak mengulang kembali apakah anak-anak sekalian sudah belajar di rumah, sudah membuka buku di rumah. Bapak coba tanya dulu yang masih atau yang sudah belajar di rumah, apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang sistem persamaan linear dua variabel. Yang masih ingat dulu, salah satu anak-anak sekalian yang ada di sini, ada yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel? Coba. Saya Pak. Ya. Pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linear variabel yang sejenis. Ya. Terima kasih. Kita untuk di sini. Baik, itu sudah benar. Yang mana sistem persamaan linear sudah kita pelajari sebelumnya, itu adalah sebuah sistem atau kesatuan. Misalnya sebuah sistem ini terdiri dari beberapa bentuk, ya, terdiri dari beberapa hal, terdiri dari beberapa objek. Maka dikatakan sebagai dia sistem. Nah, kalau kita mau ke dalam sebuah persamaan linear dua variabel, maka terdiri dari beberapa persamaan, lebih dari satu persamaan, maka itu tentu sebuah sistem atau sebuah kesatuan. Ya. Maka dengan dibentuk satu sistem atau sebuah kesatuan, maka itu yang dikatakan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Sudah paham anak-anak? Sudah bisa diingat-ingat kembali tuh? Sudah. Ya. Kita coba lanjutkan. Baik. Kita sudah mempelajari sistem persamaan linear dua variabel di pertemuan sebelumnya. Terbayangkan di pemikiran anak sekalian, ya, apa saja manfaat? Apa manfaat kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel itu? Nah,
Coba perhatikan di atas. Ya, coba perhatikan di atas. Bapak mengambil atau menggambarkan sebuah pasar di sini. Ya kan, ini pasar kan? Iya. Jadi kenapa kita harus mempelajari sistem persamaan dua variabel? Karena atau agar dapat menentukan harga suatu barang yang kita beli dengan mencari nilai tunggal dari suatu barang. Dengan demikian kita dapat menentukan laba atau keuntungan dari suatu hasil penjualan. Itulah manfaat kita mempelajari SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Makanya kita mempelajari SPLDV ini, ya, supaya pada saat kita atau sesuatu ke depan nanti atau yang kalau ada kegiatan kita untuk ada penjualan, maka kita dapat menentukan apakah kita mendapatkan keuntungan atau kerugian. Ya, itu maksudnya. Jadi inilah manfaatnya kita mempelajari SPLDV ini. Kita coba lanjutkan. Nah, berhubungan dengan manfaat yang sudah Bapak sampaikan, maka materi kita hari ini anak-anak adalah sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Ya, dengan metode eliminasi. Coba kita pahami, kita pelajari. Ini yang kita pelajari hari ini. Bagaimana itu metode eliminasi tersebut? Nah, sebelum kita memasuki atau menyajikan sebuah materi kita hari ini, anak-anak, maka terlebih dahulu Bapak menggambarkan dulu apa saja kegiatan atau langkah-langkah yang kita laksanakan hari ini. Pertama, Bapak akan mengadakan nanti sebentar lagi memberikan pretest. Baru kegiatan kedua yang kita lakukan adalah diskusi kelompok. Baru kegiatan ketiga adalah presentasi kelompok. Maka terakhir adalah post test. Pretest di sini dan post test di sini adalah untuk mengukur atau mengukur hasil belajar kita. Ya, apakah kegiatan pembelajaran kita hari ini berhasil atau tidak? Ya, sudah dipahami anak-anak? Sudah. Baik, kita sudah atau Bapak sudah menyampaikan gambaran atau langkah-langkah kegiatan kita hari ini. Sekarang Bapak akan menyampaikan juga kompetensi atau hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yaitu kompetensinya adalah coba bisa dilihat di atas. Bisa dilihat kan apa kan? Ya. Kompetensi dasar yang kita bahas hari ini menyangkut menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaian yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kompetensi kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Maka IPK di sini adalah indikator capaian. Indikator di sini yang Bapak ambil adalah menganalisis masalah konseptual dalam merancang model matematika yang berbentuk sistem persamaan linear dua variabel. Keduanya menjelaskan masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Ya, maka kita akan coba pelajari nanti yang bagaimana ini metode eliminasi. Ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Maka berdasarkan PKD dan IPK yang sudah ada, maka Bapak akan coba rumuskan sebuah tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui penerapan model pembelajaran problem and based learning berbantuan dengan LKPD yang kita akan pelajari, yang kita akan laksanakan nanti ke depan. Pertama, peserta didik dapat membuat model matematika yang berbentuk sistem persamaan linear dua variabel dengan benar. Ya. Kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi dengan benar.
Ketiga, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi dengan benar. Itulah KD, IPK dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengawali atau mengukur kemampuan awal anak-anak sekalian, ya, Bapak berikan yang namanya pretest. Pretest adalah mengukur kemampuan awal peserta didik. Yaitu ada 2 soal di situ. Coba diselesaikan 2 soal ini dengan benar atau sesuai dengan kemampuan yang sudah dipelajari di rumah. Tanpa dulu, terserah. Apakah sudah bisa dipahami, apakah pernah sudah membuka buku paket atau bahan ajar yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Coba dulu diselesaikan soal pretest yang ada di atas. Oke, dimulai. Baik, kita coba berikan waktu 5 menit saja ya, karena hanya 2 soal. Ya, 5 menit saja. 5 atau 7 menit. Baik, sudah selesai pretestnya? Sudah. Silakan dikumpulkan sama kakak kelas.
Baik, berdasarkan yang Bapak lihat hasil pretestnya, maka ada sekitar 4 orang yang lumayan nilainya. Atas nama Armilda Dayani Gule, Marta Gule, Wido Agus Prama Gule, dan Edora Yolalitas Gule. Ya, 4 orang saja yang hanya lumayan. Ya. Baik, itu tidak masalah. Nanti ada kegiatan selanjutnya untuk mengukur untuk PT postesnya seperti yang terakhir. Baik, sebelum kita melanjutkan anak-anak, karena tadi Bapak sudah melihat hasil pretestnya, maka dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada anak kami apa saja yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran atau untuk mengukur hasil belajar kalian. Ada 3 untuk mengukur atau 3 penilaian yang Bapak sampaikan di sini sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini, yaitu terutama pada penilaian sikap. Penilaian sikap di sini itu harus dilihat bagaimana sikap-sikap kalian dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Itu tetap diukur anak. Jadi bukan hanya pengetahuannya saja. Baru keduanya dalam penilaian pengetahuan dan ketiga dalam penilaian keterampilan. Ya. Ada 3 aspek yang perlu kita nilai di sini. Makanya hati-hati untuk mengukur hasil belajar. Hati-hati kalau mau Anda mendapatkan hasil yang baik, yang memuaskan. Baik, kita coba dulu speaking anak-anak ya. Ya, perhatikan kalau Bapak bilang tepuk selamat pagi, tepuk sekali ya. Kalau selamat siang, tepuk dua kali. Kalau selamat malam, tepuk tak sampai. Kita coba, berdiri semua. Yang salah nanti ya kita coba kasih hadiah untuk buat dia. Baik, kita awal ya. Awal. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi, ada yang salah. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Bukan? Ada yang salah. Ya, tidak masalah. Dan coba lagi ya. Yang salah nanti kita kasih apa ya? Hadiahnya. Ya, kita refresh di sini. Coba kita lagi. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Ke depan dulu. Yang salah ke depan. Yang jujur dulu. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Saya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Ya, jujur dulu ke depan. Yang jujur dulu ke depan. Baik, untuk yang 4 orang kita coba tes yang 4 orang ya. Yang salah nanti di situ kita ambil 1 orang saja untuk seleksi apakah sudah benar atau tidak. Dari mana sana? Dari sini. Baik, perhatikan yang lain ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang.
kembali. Selamat malam. Rakyat kerja orang duduk. Yang satu orang. Baik, kita coba lanjutkan kegiatan kita. Ya, tadi sudah kita laksanakan explain, pasti pemikiran anak-anak sekalian sudah segar. Nah, coba kita mulai kegiatan atau menyampaikan materi pada saat ini. Garis besar materi yang kita pelajari hari ini anak-anak adalah tentang metode eliminasi atau SPLDV dengan metode eliminasi. Ya. Metode eliminasi bisa dilihat di atas. Metode eliminasi merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Langkah-langkahnya ada 4. 1. Buatlah model matematika dari persamaan yang diketahui. 2. Samakan koefisien dan variabelnya. 3. adalah jika salah satu variabel dalam satu sistem persamaan mempunyai koefisien yang sama, maka kurangkan persamaan tersebut. 4. adalah jika salah satu variabel mempunyai koefisien yang berlawanan, maka jumlahnya kedua persamaan tersebut sehingga diperoleh nilai salah satu variabel. Coba Bapak kasih sebuah contoh di situ. Ya, coba perhatikan benar-benar ya, biar tidak salah nanti mengerjakan soal-soal EKPD atau soal pretest yang sudah seperti jangan ada seperti yang post test tadi. Coba perhatikan contoh soal. Ya. Oka dan Dewa merupakan siswa kelas 10 perhotelan. Ya. Pada mata pelajaran tata hidup, mereka diharuskan untuk membuat rangkaian bunga atau flores sebagai tugas akhir. Oleh karena itu, Oka dan Dewa pergi ke toko bunga untuk membeli bunga dan vas bunga, sekaligus membeli beberapa temannya juga. Oka membeli 3 paket bunga dan 4 vas seharga 65.000, dan Dewa membeli 2 paket bunga dan 3 vas seharga 45.000. Jika Devi ingin membeli 1 paket bunga dan 1 vas bunga, berapakah Devi harus membayar? Nah, ada 2 pernyataan atau ada 2 hal yang perlu kita perhatikan untuk membuat sebuah model matematika. Pertama dulu adalah harga 3 paket bunga dan 4 vas bunganya dengan harga 65.000. Dan keduanya adalah harga 2 paket bunga dan 3 vas bunga dengan harga 45.000. Dan kita yang di situ adalah harga 1 paket bunga dan harga 1 buah vas. Ya. Penyelesaiannya, perhatikan di situ adalah langkah pertama, pemisahan variabel. Misalkan kita buat model matematikanya ini. Kita misalkan dia sebelum kita buat model matematikanya. Pertama, harga 1 paket bunga untuk X, harga 1 vas bunga untuk Y. Nah, jadi harga 1 paket bunga itu adalah X, dimisalkan X, dan harga 1 vas bunga itu adalah dimisalkan dengan Y. Baru kita buat model matematikanya sesuai yang sudah diketahui. Yaitu kita dapat di situ 3X tambah 4 sama dengan 65.000, 2X tambah 3Y sama dengan 45.000. Nah, inilah model matematikanya. Sudah kita dapat sebuah persamaannya. Ya. Langkah ketiga, menyelesaikan masalah SPLDV dengan metode eliminasi. Pertama di situ eliminasi variabel X. Ya, eliminasi variabel X. Ditulis di situ, diturunkan 3X tambah Y sama dengan 65.000, 2X tambah 3Y sama dengan 65.000. Ini kedua persamaan itu dari dikali 2 dan kali 3. Persamaan pertama kali 2, persamaan kedua kali 3. Maka didapat di sebelahnya menjadi, karena kali 2 persamaan pertama, maka menjadi 6X tambah 8Y sama dengan 130.000. Persamaan keduanya dikali 3, maka didapat 6X tambah 9Y sama dengan 135.000. Maka diturunkan, ini ke persamaan pertama dan persamaan kedua itu dikurangkan. Hilang
nilai X. Kenapa hilang nilai X? Karena tanda pengurangan ini 6X dikurang 6X sama dengan 0, ya kan? Maka yang masih ada adalah 8Y dikurang 9Y menjadi negatif Y, karena dia negatif 1. Maka bilangan 1 dalam sebuah suku maka tidak ditulis, tetapi nilainya ada, ya, itu diingat itu. Maka 130.000 dikurang 135.000 menjadi negatif 5.000. Maka kedua los itu sama-sama negatif, maka untuk menghilangkan negatif dikalikan dengan negatif, maka hilang di bawahnya menjadi positif, sehingga didapat Y sama dengan 5.000. Ya, sudah jelas sampai di sini anak? Sudah. Ya. Berikutnya, untuk langkah ketiga ini diturunkan, kita eliminasi variabel Y. 3Y ditambah 4Y, 3X ditambah 4Y sama 65.000. 2X ditambah 3Y sama dengan 45.000, maka kedua ini untuk persamaan pertama kali 3, persamaan keduanya kali 4, maka didapat di sebelahnya, maka didapat di situ adalah X sama dengan 15.000. Sehingga dapat disimpulkan harga satu paket bunga adalah 15.000 dan satu buah pas bunga seharga 5.000, dan Devi harus membayar sebesar 20.000 rupiah. Dari penjelasan Bapak yang sudah saya sajikan di depan, apakah ada pertanyaan? Ya, berikan kesempatan kalau ada pertanyaan. Ya. Tolong Bapak jelaskan dari mana bisa dikalikan kali 2 dan kali 3. Kali 2 dan kali 3 dari contoh soal ya. Dari variabel X. Oh, dari sini. Ya. Ya. Ada yang bisa menjawab? Ya, coba dijawab. Untuk menghilangkan dari dua variabel itu. Untuk menghilangkan variabel X yang ada di dua persamaan ini, ya. Ya, baik. Baik, sudah benar tapi kurang tepat. Coba diperhatikan. Ya. Kenapa harus kita bisa mengkalikan persamaan pertama ini kali 2, ini kali 3? Kenapa? Karena atau untuk menghilangkan variabel X dari kedua persamaan itu, sehingga kalau dikalikan kali 2 dan kali 3 ini, maka hilanglah nilai variabel X tersebut. Maka perhatikan di sebelahnya. Sudah diperhatikan? Maka yang di sebelahnya tinggal Y, ya kan? Jadi untuk menghilangkan, jawabannya siapa? Si Yohan. Untuk menghilangkan variabel X dari kedua persamaan itu. Oke, sudah jelas? Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita coba lanjutkan. Ya. Kelompok diskusi. Ya, jadi silakan dulu sebelum kita melaksanakan kegiatan diskusi, silakan dulu buat kelompok masing-masing. Ya. Oke, sudah dibentuk kelompoknya. Yang sudah kelompok yang sudah Bapak bentuk kemarin. Ya, pertemuan sebelumnya. Kita gunakan aja kelompok itu. Ya. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Ada 4 kelompok ya, 4 kelompok. Satu orang kelompok nanti cuma 3 orang. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Baik, Bapak coba bagikan LKPD. Ini coba dilihat dan LKPD-nya dibuka, dibaca. Dan dengan didengarkan apanya, tunjuk soalnya. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, di belakang kelompok 3 ya. Oke, kelompok 4 sudah dapat tadi kan? Sudah. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Lihat soalnya.
dibaca benar-benar lalu didiskusikan teman-teman. Ya, coba didiskusikan dengan benar, dengan baik. Kasih tahu yang pemahaman masih kurang, coba kita beritahukan dari mana didapat itu nanti. Ya. Kelompok satu, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, coba belum kasih yang nomor satu, coba aja nanti ditulis nomor satu sini. Seorang petugas resmi dapat upah cuci kendaraan 200.000 dan 3 buah mobil dan 4 buah motor, sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 motor itu ya mendapatkan upah 230. Langsung matematikanya. Hanya boleh matematikanya aja yang dibuat. Ya. Tidak dicari mana berapa harganya, ya nanti mungkin ada di sore yang lain. Ya, hanya model matematikanya saja untuk dibuat. Jelas? Nah, itu nomor satu ya. Jangan ada yang kita lihat ini kita cari. Gimana berdua? Iya. Jangan kita semua lihat gambarnya. Kan? Jadi baca. Dilihat. Ini kan hitung bukunya. Ini ada digambarkan ada 2 jenis benda ini. Ya, buku sama pena, ya kan? Hitung berapa buku yang ada di sini. Bahkan hitung juga berapa pena yang di bawahnya. Yang gambar kedua buku dan pena lagi. Ini 4 pena, 4 buku dan 3 pena dengan harga berapa 18.000. Nah, istilahnya hitunglah masing-masing berapa harga satu buku dengan harga satu pena tersebut. Nah, itu ditanya. Ada lagi? Gimana kelompok 3? Jelas Pak? Iya. Mana kelompok 4? Langsung dipresentasikan aja. Tidak ada yang tulis. Ini kan menyatakan persamaan pertama, persamaan kedua. Ya. Sudah? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Ya, coba dilihat kalau sudah ada yang mau dikerjakan, coba dilihat apakah ulang kembali. Coba dikerjasamakan sama kelompok teman-teman di sebelah. Ya. Coba dilihat atau ada yang kurang jelas atau ada yang kesilapan, coba dilihat. Jangan lupa mencatat nama kelompoknya ya, nama-nama anggota kelompoknya.
Baik, sudah selesai semua yang hasil yang sudah dikerjakan di KPD-nya? Karena sudah selesai dikerjakan yang KPD-nya, maka coba kita presentasi. Jadi telah juga kegiatan kita. Ya kita coba jangan kita ikuti yang presentasi yang kelompok yang lalu-lalu ya. Kita mulai dari kelompok 4 sekarang, kelompok 1 yang keseringan. Kita coba kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 mempresentasikan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama, perkenalkan nama saya Merkamawati Gulang. Nama saya Arinda Cenenda. Nama saya Alisnawati Gulang. Nama saya Sesiani Gulang. Langsung saja saya akan menjawab. sebesar 230.000. Diketahui 3 buah mobil dan 4 buah motor upah sebesar 210.000, 4 buah mobil dan 2 buah motor upah sebesar 230.000. Ditanya, rancanglah model menyebutkannya. Kami menjawabnya, misalkan
Ada yang mau bertanya? Ada. Ya, silakan. Dari mana diambil persamaan 3x tambah 4y sama dengan Rp210.000 dan 4x tambah 2y sama dengan Rp230.000. Dari mana diambil persamaan kedua itu? Bisa dipahami pertanyaannya? Ya, silakan dijawab. Apakah ada lagi? Oke, langsung dijawab saja. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya yaitu dari soal yang sudah diketahui. Misalkan seorang petugas dosemen mendapatkan upah cuci kendaraan sebesar Rp200.000 dan 3 buah mobil dan 4 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapatkan upah sebesar Rp230.000. Jadi dari situlah dua persamaan itu didapat. Berarti dari soal yang sudah diketahui. Ya, baik. Ada yang lain? Tidak. Sekian dan terima kasih. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, sekarang lanjut kelompok 3. Ya. Tekan dulu sekali. Kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya Krisna Tanila Gulem. Saya Abdi Cipulula. Saya di Pulau Tulis dulu. Baik, langsung saja saya jawab. Kalau bisa langsung jawabannya saja. Ya. Jawab saja.
diketahui terlihat pada gambar 6 buku dan 3 pena dengan harga 24.000, 4 buku dan 3 pena dengan harga 18.000. Ditanya, hitunglah masing-masing buku dan pena dengan metode substitusi. Model matematikanya adalah misalkan X sama dengan buku dan Y sama dengan pena, maka metode matematikanya adalah 6X tambah 3
3Y sama dengan 24.000. 4X tambah 3Y sama dengan 18.000. Eliminasikan variabel X. 6X tambah 3Y sama dengan 24.000. 4X tambah 3Y sama dengan 18.000. Kali 2, 13 kali 13X tambah 6Y sama dengan 43.000. 12X tambah 9Y sama dengan 54.000. Maka 3Y sama dengan X 6.000, Y sama dengan 2.000. Eliminasikan variabel Y. 6X tambah 3Y sama dengan 24.000. 4X tambah 3Y sama dengan 18.000 dikurang 2X sama dengan 6.000 dari X sama dengan 3.000. Jadi harga satu buah buku adalah 3.000 dan harga satu buah pena 2.000. Demikian presentasi kami. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya, ada pertanyaan? Ya. Baik, ada usul dari kelompok 3. Tolong dijelaskan dari kelompok 3 dari mana terbentuk persamaan 4 dengan X ditambah 3Y sama dengan 24.000 dan 4X ditambah 3Y sama dengan 18.000. Baik, kami akan menjawabnya. Diketahui terlihat pada gambar 6 buku dan 3 pena dengan harga 24.000 dan 4 buku dan 3 pena dengan harga 18.000. Masih adakah pertanyaan? Tidak. Baik, demikianlah presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, silakan berikan aplaus untuk kelompok 3. Mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Maka kelompok 2. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan nama-nama kelompok kami. Nama saya Dr. Firman Jaya Pula. Nama saya Denias Tikula. Saya Christian Pula. Nama saya Jumsa Paulu. Baik, langsung saja.
Baik, langsung saja. Bang Rama membeli 3 buku dan 2 pulpen dengan harga 12.000 untuk anaknya. Karena masih kurang, dia membeli lagi 4 buku dan 3 pulpen dengan harga 12.000. Berapakah harga 1 buku dan 1 pulpen yang dibeli Pak Rama? Jawab, diketahui. Pak Rama membeli 3 buku dan 2 pulpen dengan harga 12.000 dan 4 buku 3 pulpen dengan harga 12.000. Ditanya, berapakah harga 1 buku dan 1 pulpen? Jawab, misalkan X sama dengan buku, Y sama dengan pulpen. Jadi model matematikanya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 12.000. 4X ditambah 3Y sama dengan 12.000. Eliminasikan variabel X. 3X ditambah 2Y sama dengan 12.000. 4X ditambah 3Y sama dengan 12.000. Kali 4 kali 3. 12X ditambah 8Y sama dengan 48.000. 12X ditambah 9Y sama dengan 36.000. Jadi min negatif Y sama dengan 12.000. Y sama dengan 12.000. Eliminasikan variabel Y. 3X ditambah 2Y sama dengan 12.000. 4X ditambah 3Y sama dengan 12.000. Kali 3 kali 2. 9X ditambah 6Y sama dengan 36.000. 8X ditambah 6Y sama dengan 24.000. Jadi sisanya adalah X sama dengan 12.000. Baik, demikian saja aku presentasikan dari kelompok 2 IKADA, pertanyaan dan kelompok lain. Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, siswa untuk kelompok 1 ya. Langsung saja kita untuk aktivitas. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok
Kami dari kelompok 1 terdiri atas 4 anggota. Yang pertama, nama saya Aldora Rasulullah. Nama saya Risma. Nama saya Rekan Sugula. Dan nama saya Ridho Arusmanapura. Baik, langsung saja saya mulai. Nah, perhatikan semua RKPD-nya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan. Pak Rahmat membeli 3 buku dan 2 pulpen berharga Rp13 untuk anaknya. Karena masih kurang, dia membeli lagi 4 buku dan 3 pulpen dengan harga Rp12.000. Berapakah harga 1 buku dan 1 pulpen yang dibeli Pak Rahmat? Diketahui 3 buku dan 2 pulpen dengan harga Rp 12.000, 4 buku dan 3 pulpen dengan harga 12.000. Ya, ditanya berapa harga 1 buku dan 1 pulpen? Jawab, misalkan X sama dengan buku dan Y sama dengan pulpen. Jadi model matematikanya adalah 3X tambah 2Y sama dengan Rp12.000 dan 4X tambah 3Y sama dengan Rp12.000. Eliminasi variabel X. 3X tambah 2Y sama dengan Rp12.000. 4X tambah 3Y sama dengan Rp12.000. Maka akan dikalikan itu kali 4 dan kali 3 dengan nilai 12X tambah 8Y sama dengan Rp48.000 dan 12X tambah 9Y sama dengan Rp36.000. Maka akan dikurangkan menjadi min Y sama dengan min 12.000. Maka dijadikan menjadi Y sama dengan 12.000. Eliminasi variabel Y. 3X tambah 2Y sama dengan 12.000 dan 4X tambah 3Y sama dengan 12.000 dikalikan menjadikan 3 dan kali 2. Maka jawabannya itu 9X tambah 6Y sama dengan 36.000 dan 8X tambah 6Y sama dengan 24.000. Maka akan dikurangkan menjadi X sama dengan Rp 12.000. Jadi 1 pulpen, jadi harga 1 buku yaitu 12.000 dan harga 1 pulpen itu 12.000. Itu sajalah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Orang semua ya? Silakan duduk kelompok 1. Mereka kita berikan apa kelompok 1. Sambil diserahkan semua KPD-nya sini ya. Kembali ke semula posisinya karena kita sudah mengakhiri diskusi
kelompok kembali ke posisi semula. Email KPD sudah diserahkan ya? Tiga, 24, 22, kelompok satunya? Siapa yang masih belum? Nyalakan KPD. Sudah semua. Disna, kelompok Disna. Grace. Oh iya. Udah ini. Oke. Nah, sudah selesai kita diskusi kelompok dan sudah Bapak lihat juga baik dari penguasa materi, sikap penuntut prestasi sudah baik semua, sudah baik sekali. Maka untuk semua kelompok kita berikan aplaus untuk semua kelompok. Baik. Jadi kita lanjutkanlah kegiatan kita. Kita lanjutkan berdasarkan soal-soal atau yang sudah kalian bahas pada soal itu, anak-anak kami bisa membayang-bayangkan apa saja kesimpulan yang kalian ambil dari yang kalian diskusikan itu. Ya. Jadi nanti pada saat kita coba simpulkan apa saja poin-poin atau materi-materi yang bisa kita serap di materi yang kita pelajari hari ini. Nah, saya tanyakan dulu salah satu orang, kira-kira apa yang sudah kamu dapatkan di dalam materi itu, dalam KPD itu, apa kesimpulan yang sudah kamu dapatkan? Ada yang bisa menyimpulkan selanjutnya? Ada? Si Luki bisa disimpulkan? Buat saya adalah satu, metode alienasi merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan konseptual yang berkaitan dengan aspek LDP. Yang kedua, mengelola metode alienasi sebagai berikut. Satu, buatlah model matematikanya dari permasalahan yang diketahui. Dua, semakanlah koefisien dan variabel yang akan dilakukan pada suatu sistem persamaan dengan cara mengalihkan bilangan kedua persamaan tersebut. 3. Jika salah satu variabel dari satu sistem persamaan mempunyai koefisien yang sama, maka kurangkan persamaan tersebut. Yang keempat, jika salah satu variabel mempunyai koefisien yang berlawanan, maka jumlahkanlah kedua persamaan tersebut sehingga diperoleh nilai yang salah satu variabel. Ya, terima kasih buat anak saya Siliki. Jadi coba kita simpulkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Divi. Ya. Coba lihat ya. Berdasarkan kegiatan atau yang sudah Anda pelajari dan Bapak juga sudah menyajikan beberapa kegiatan, baik itu dalam cakupan materi tadi dan beberapa soal yang ada di KPD, maka kita dapat
menyimpulkan. Pertama, berdasarkan metode eliminasi yang kita pelajari hari ini anak-anak, adalah merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan konseptual. Ini adalah metode eliminasi, ini adalah langkah atau cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dari sistem persamaan linear dua variabel. Berdasarkan metode atau cara metode eliminasi ini, maka diturunkan langkah-langkah metode eliminasi. Jadi ada 4 langkahnya yang sudah kita pelajari sebelum kegiatan tadi. Maka Bapak simpulkan di sini adalah langkahnya adalah buatlah model matematika dari persamaan yang diketahui. Kedua, samakan koefisien dan variabelnya. Ketiga, jika salah satu variabel suatu sistem SPLDV, maka dikurangkanlah persamaan tersebut. Keempat adalah jika salah satu variabel mempunyai koefisien yang berlawanan, maka ditambahkan atau dijumlahkan sehingga diperoleh salah satu variabel. Itulah kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Maka mudah-mudahan kesimpulan atau materi yang sudah Bapak sampaikan ini, sudah sajikan ini bisa diingat-ingat kembali. Ya. Baik, kita coba lanjutkan kegiatan kita. Coba diperhatikan di atas. Setelah kita membuat sebuah kesimpulan tadi, maka Bapak memberikan kegiatan refleksi di atas. Dan berdasarkan ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan refleksi di situ. Dan dilihat di lembaran refleksi yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana menurut kamu model pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Guru hari ini? Ya. Coba Anda rasakan kembali, apakah sangat tertarik dengan model pembelajaran yang sudah terapkan hari ini, atau hanya menarik saja, atau tidak menarik? Coba disilang atau dikasih checklist dari 3 kolom yang sudah ada. Kedua, bagaimana menurut kamu media pembelajaran yang digunakan Bapak hari ini? Apakah tidak sesuai, atau sangat sesuai? Ya. Coba di checklist, kalau sesuai, ya sesuai. Kalau sangat sesuai, ya sangat sesuai. Ketiga, bagaimana menurut kamu pembelajaran seperti ini selanjutnya? Ya. Apakah pembelajaran atau model pembelajaran yang kita terapkan hari ini, apakah kita lanjutkan atau tidak kita lanjutkan? Dipilih salah satu atau kasih checklist atau tanda silang di dalam kolom. Baik, sudah diisi? Sudah diisi semua? Sudah. Coba dikumpul dalam kertas. Baik, kita coba lanjutkan lagi kegiatannya. Ini yang terakhir. Kegiatan kita hari ini adalah
menyelesaikan postes, ya. Postes seperti terlihat pada yang gambar di atas. Coba dilihat ada 2 soal postesnya di situ. Coba dikerjakan di 1 lembar kertas, ya. Bapak kasih sekitar waktu 5 menit saja, ya. Cepat kerjakan. Jawabannya saja dijawab. Ya, selesaikan belajar sekarang. Baik, berdasarkan hasil penilaian yang sudah Bapak lihat, sudah tuntas semua. Yang hanya nilainya pas-pasan, jumlah 1 sama Adi Cipto, ya. Itu hanya pas-pas KKN saja, hanya 70 lebih. Ya, tapi sudah tuntas semua. Jadi untuk penyelesaian postes kita hari ini sudah tuntas semua, ya. Baik, jadi kita tidak perlu lagi mengambil atau melaksanakan kegiatan remedial karena sudah tuntas semua. Maka soal untuk pengayaan untuk di rumah itu ada di Bapak sudah membagikan bahan aja kemarin. Coba dilihat di bahan aja, di situ ada soal pengayaan. Coba dikerjakan nanti di rumah itu sebagai latihan di rumah, ya. Baik, kita lanjutkan dari materi yang sudah anak-anak sekalian pelajari. Maka telah kita laksanakan tadi dan sudah juga mendengarkan apa saja manfaatnya. Jadi manfaat yang kita mempelajari materi SPLDV ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Seandainya nanti anak kami ada kegiatan, ada jual keras atau jual beli, maka anak kami tidak terlalu menunjukkan, bisa langsung tahu apakah transaksi jual beli itu mendapatkan untung atau rugi. Makanya kita mempelajari materi SPLDV ini supaya kita tahu apakah pada kehidupan atau pada kehidupan sehari-hari ke depan, maka kita bisa tahu apakah kita merasa rugi atau merasa diuntungkan. Jadi tugas mandiri di rumah adalah coba nanti dibuka buku paketnya di rumah dan dipelajari. Diselesaikanlah soal latihan 7 halaman 155 sampai 156. Coba dikerjakan soal latihan 7 tersebut dengan benar. Dan selanjutnya untuk lanjutan materi kita lebih dekat, maka dipelajarilah tentang di halaman 157 ada yang namanya metode grafik, ya. Metode grafik dan metode campuran, ya. Jadi coba dipelajari lagi di rumah itu tentang metode grafik dan metode campuran tersebut. Itulah sebagai materi dan kita untuk ke pertemuan berikutnya. Baik, untuk kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini anak-anak, maka sebelum kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka ada pesan moral yang saya Bapak ambil di sini. Saya pesankan untuk kepada semua anak sekalian, belajarlah dengan giat dan semangat lagi, karena dalam menyelesaikan masalah dengan metode eliminasi. Misalnya metode eliminasi ini, pelajaran ini bukan hanya persebaran saja, ya. Terus lagi mempelajari supaya maju bagus mendapatkan nilai yang berkuasa. Itulah pentingnya kita mempelajari metode eliminasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dari rumah lagi dan media. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan atau kegiatan, maka kita juga sudah selesai waktu, ya. Sampai dalam kegiatan pembelajaran tadi. Si Livi lagi, coba Livi,
Doa selesai kegiatan tadi. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan, di mana dari pagi hingga menuju siang ini Tuhan Engkau telah menolong kami. Ya Tuhan, begitu juga berkat pelajaran kami pada pagi hari ini, Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengerti ini, Tuhan. Tuhan, semoga mata pelajaran oleh Bapak Ibu Tuhan amal di dalam hati kami, supaya bisa menjadi bekal kami di masa yang akan datang. Ya Tuhan, kami anaknya sesingkat ini, makanya supaya berkata, dan semua bersyukur. Mari kita katakan, Baik, akhir kata untuk menutup pertemuan kita, Bapak ucapkan selamat pagi semuanya. Pagi, Pak.